Statistika 2Y ANOVA tanpa interaksi. Di sini nama saya Ulun Haryati, NPM 1931606080, semester 3, Prodi Tasawuf Psikoterapi, mata kuliah Statistika, tugas ujian akhir semester. Di sini ada pendahuluan. Pada pembahasan kali ini dititik beratkan pada pengujian ANOVA dua arah, yaitu pengujian ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria. Setiap kriteria dalam pengujian ANOVA mempunyai level. Tujuan dan pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terdapat hasil yang diinginkan. ANOVA atau ANOVA adalah sinonim dari analisis varians terjemah dari analysis of variance, sehingga banyak orang yang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis kooperatif lebih dari dua rata-rata. Menurut M. Iqbal Hasan, pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara dua faktor tersebut ditiadakan. Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Di sini ada sumber varians, itu ada rata-rata baris, rata-rata kolom, error, total. Rata-rata baris yang jumlah kuadratnya JKB, derajat bebas B-1, rata-rata kuadrat S1 sama dengan JKB per DB, F0-nya F1 sama dengan S1 kuadrat S3 kuadrat. Rata-rata kolom jumlah kuadrat JKK, derajat bebas K-1, rata-rata kuadrat S1 kuadrat sama dengan JKK per DB. Error di sini JKE, derajat bebasnya K-1 B-1, rata-rata kuadrat S3 kuadrat sama dengan JKE per DB. F0-nya F2 sama dengan S3 kuadrat S2 kuadrat S3 kuadrat. Sini ada total JKT, derajat bebasnya KB-1. Di sini yang kanan ini rumus JKT, JKB, JKK, JKI. Ini adalah nilai kritis distribusi F pada tingkat 5% dengan aksen sama dengan 0,1. Contoh soal ya. Berikutnya adalah hasil hektar dari 4 jenis padi dengan penggunaan pupuk yang berbeda. Di sini ada P1 itu F1-nya 4, F2-nya 6, F3-nya 7, F4-nya 8, dan T-nya itu 25. Kenapa 25? Karena Karena 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8, 25. Yang selanjutnya juga begitu. 9 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 7 itu 23. Itu juga P3-nya 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 itu 24. Di sini ada total, di bawahnya itu adalah total. Kenapa itu dapat 19? Karena 4 ditambah 9 ditambah 6 itu 19. Itu sampingnya kenapa 21? Karena 6 ditambah 8 ditambah 7, 21. 6 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 10 tambah 7 itu 23. Dan seterusnya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah rata-rata hasil per hektar sama untuk A jenis pupuk pada baris dan yang B jenis tanaman pada kolom. Di sini kita lanjut. Yang pertama penyelesaiannya, hipotesis H0 sama dengan aksen 1 sama dengan aksen 2 sama dengan aksen 3.
H1 sama dengan sekurang-kurangnya ada satu aksen I tidak sama dengan tidak sama dengan 0. B, H1 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2, beta 3 sama dengan beta 3 sama dengan 0. H1 sekurang-kurangnya ada 3, beta J sama dengan tidak 0. Taraf nyata aksen sama dengan 5%. 5% sama dengan 0,5. Kenapa 0,5? Karena 5% itu 5/100, jadi 0,5. Nilai F tab. Untuk baris, di sini ada variasi 1, F1 sama dengan B sini ada F1 sama dengan BI sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. F2 sama dengan K min 1, B min 1 sama dengan 3 min 1, 4 min 1 sama dengan 6. Kenapa 6? Karena 3 kurang 1, 2. 4 dikurang 1, 3. 2 dikali 3 itu 6. FA di sini ada F1, F2 sama dengan F 0,5, 2 bagi 6, 6 sama dengan 5 min 5,14. Untuk kolom, F1 sama dengan B min 1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. F2 sama dengan K min 1, B min 1 sama dengan 3 min 1, 4 min 1 sama dengan 6. Sama kayak tadi, 3 kurang 1 kan 2. 4 kurang 1 itu 3. 3 dikali 2 itu 6. FA, F1, F2 sama dengan F 0,5 buka kurung 3, 6 sama dengan 4,75. Sini ada kriteria pengujian. H0 diterima apabila F0 kurang dari 5,14. H0 ditolak apabila F0 lebih dari 5,14. H0 diterima apabila F0 kurang dari 4,76 dan H0 ditolak apabila F0 lebih dari 4,76. Sini ada penghitungan. Yang pertama, kita nyari JKT dulu. JKT-nya ada rumus sigma BI sama dengan 1, sigma JK sama dengan 1, TIJ kuadrat kurang T kuadrat per KB. Sini 4 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah ditambah 5 kuadrat dikurang 83 kuadrat per 4 diperkecil menjadi 3 sama dengan 505 sama dengan dikurang 574,08 sama dengan 30,92. Selanjutnya kita cari JKB sama dengan sigma BI sama dengan 1 T kuadrat I dikurang T2 per KB. Yang ini rumusnya sigma BI sama dengan 1 T
kuadrat I per K. Jangan lupa ya. Sama dengan itu, langsung aja kan tadi sudah dijelaskan. Sama dengan 25 kuadrat plus 34 kuadrat plus 24 kuadrat per 4 dikurang 83 kuadrat per 4. Itu 4 itu disederhanain jadi 3. Enggak, 3. 4 itu 4 dalam kurung 3. 25 kuadrat ditambah 34 kuadrat ditambah 24 kuadrat kan 2357 per 4 dikurang 83 itu 83 kuadrat itu kan 688,9 per 4 dikali 3 itu 12. Jadi per 12. Hasilnya 570 dikurang 574,8 hasilnya 2,92. Jika E-nya di sini kita cari hasil dari JKT dikurang JKB dikurang JKK. JKT tadi kan 30,92 dikurang JKB-nya itu JKB-nya itu 2,92 dikurang JKK-nya itu 15,17. Jadi hasilnya 12,83. Di sini S1 kuadrat sama dengan JKB per DB sama dengan 15,17 per 3 kurang 1 sama dengan 15,17 per 2 sama dengan 7,58,5. Kita bulatkan menjadi 7,59. S2 kuadratnya sama dengan JK per DB sama dengan 2 min 92 per 41 4 min 1 sama dengan 2,92 per 3. Hasilnya 0,97. S3 sama dengan S3 kuadrat sama dengan JKE per DB sama dengan JKE K min 1 B min 1 sama dengan 12 min 8 sama dengan 12,83 per 3 kali 2 sama dengan 12 tadi kan 12,85 kan hasilnya per 3 kali 2 kan 6 jadi 12,83 itu 12,83 per 6 jadinya hasilnya 2,14. Selanjutnya mencari F1 sama dengan S1 kuadrat per S3 kuadrat sama dengan 7 min 59,59 per 5 per 2,14 sama dengan 3,55 dan sini F2-nya sama dengan S1 kuadrat sama dengan S1 kuadrat per 3
per S3 kuadrat sama dengan 0,97 per 2,14 sama dengan hasilnya 0,45. Sini kesimpulannya, karena F0 sama dengan 3,55 kurang dari F 0,5 dalam kurung 26 sama dengan 5,14, maka H0 diterima jika rata-rata hasil per hektar sama untuk pemberian ketiga jenis pupuk, maka F0 sama dengan 0,45 kurang dari F 0,5 sama dengan buka kurung 36 sama dengan 4,7, maka H0 diterima jika rata-rata hasil per hektar masa per hektar sama untuk penggunaan ke-7 varian tabel berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang paham. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi statistika tentang tuai ANOVA dengan interaksi. Yang sebelumnya kan tanpa interaksi, yang selanjutnya dengan interaksi. Nama saya Ulun Hadiati, NPM 1931060080, semester 3, Prodi Tasawuf Psikoterapi, mata kuliah statistika. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Di sini ada pendahuluan. ANOVA dua arah dengan interaksi merupakan ANOVA jenis ketiga dan juga terakhir dibahas untuk materi ANOVA. Pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi merupakan penguji beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara 2 faktor tersebut diperhitungkan. Pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara 2 faktor tersebut diperhitungkan. Langkah-langkah pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis yang A itu H0 aksen 1 sama dengan aksen 2 sama dengan aksen 3 sama dengan aksen B sama dengan 0. H1 sekurang-kurangnya 1 aksen I tidak sama dengan 0. Dan yang B H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 titik sama dengan beta K sama dengan 0. HI sekurang-kurangnya 1 beta J tidak sama dengan 0. C H0 dalam kurung aksen beta 11 sama dengan aksen beta 12 sama dengan aksen beta 13 sama dengan aksen beta BK sama dengan 0. Sini ada menentukan taraf nyata aksen dan F tabel. Taraf nyata aksen dan F tabel ditentukan dengan derajat pembilang dan penyebut masing-masing. Yang pertama itu A untuk baris F1 sama dengan B min 1 dan F2 sama dengan KB N min 1. B untuk kolom F1 sama dengan K min 1 dan F2 sama dengan
KB N-1. Dan yang C, untuk interaksi F1 sama dengan K-1, B-1, dan F2 sama dengan KB N-1. Di sini ada ketiga menentukan kriteria pengujian. Untuk baris, H0 diterima apabila F0 tidak kurang dari F aksen V1 V2 kuadrat. Selanjutnya, H0 ditolak apabila F0 lebih besar F aksen V1 V2 kuadrat. Dan yang B, untuk kolom, H0 diterima apabila F0 kurang dari F aksen V1 V2 kuadrat. H0 ditolak apabila F0 lebih besar F aksen V1 V2 kuadrat. Dan yang C, untuk interaksi, H0 diterima apabila F0 kurang dari F aksen V1 V2 kuadrat. H0 ditolak apabila V0 lebih besar F aksen V1 V2 kuadrat. Di sini ada sumber varians, rata-rata baris, rata kolom, interaksi, error, dan total. Di sini ada rumusnya. Sini ini adalah rumus. Di sini ada JKT, di sini ada JKB, di sini ada JKK, dan untuk mencari JKBK itu rumusnya sudah ada. Selanjutnya soal dan penjelasan. Jagung 4 varians jagung hendak dibandingkan hasilnya dengan pemberian pupuk penyuburan jagung. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 4 petak yang seragam masing-masing di lokasi yang berbeda. Di setiap lokasi dicobakan dengan 2 petak yang ditentukan secara acak. Hasilnya dalam kilogram per petak adalah sebagai berikut. Di sini ada hubungan antara jenis pupuk varians jagung kuning dan hasil panen. Di sini kita bisa lihat jenis pupuk P1, P2, P3 dan V1, V2 dan V3. V4, V4. Oke, saya akan melanjutkan dengan taraf nyata 1%. Ujian hipotesis berikut ini. Yang pertama itu tidak ada beda hasil jagung rata-rata untuk pemberian 3 jenis pupuk. Yang kedua itu tidak ada beda hasil rata-rata untuk keempat varietas jagung yang digunakan. Dan yang ketiga, tidak ada interaksi antara jenis pupuk yang diberikan atau dengan varietas jagung yang digunakan. Ini penyelesaiannya. Itu nomor 1 tuh formulasi hipotesisnya. H0 aksen 1 sama dengan aksen 2 sama dengan 0. H1 disekurang-kurangnya 1, aksen I tidak sama dengan 0. H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. H1 sekurang-kurangnya 1 beta J tidak sama dengan 0. H0 aksen beta 11 sama dengan aksen beta 12 sama dengan titik sama dengan aksen beta 34 sama dengan 0. H1 sama dengan H1 sekurang-kurangnya 1,
aksen B, I, J tidak sama dengan 0. Yang kedua itu ada taraf nyata, aksen, dan F tabel. Aksen sama dengan 1% sama dengan 0,1. Kenapa 0,1? Karena karena 0 salah karena 1% sama dengan 1/100. Jadi hasilnya 0,01. Seperti itu. Selanjutnya itu A untuk baris, V1 sama dengan 2, V2 sama dengan 3,4 kali 1, 3 kali 4 kali 1 jadi 12, sama dengan 12. Kenapa itu dapat 12? Karena 3 kali 4 itu kan 12, 12 dikali 1 12. Terus F 0,01 dikali 2 12 sama dengan 6,93. Yang B itu untuk kolom V1 sama dengan 3 sama dengan V2 sama dengan 3,4, 3 dikali 4 kali 1, 3 kali 4 kali 1 jadi 12. F 0,1 3 12 sama dengan 5,95. Dan yang C untuk interaksi, F1 sama dengan 6, F2 sama V2 sama dengan 3 kali 4 kali 1 12. F 0,1 6 12 sama dengan 4,82. Yang ketiga itu kriteria pengujian itu H0 diterima apabila F0 kurang dari 6,93. H0 kurang dari H0 ditolak apabila F0 lebih besar dari 6,93. Yang B, H0 diterima apabila F0 kurang dari 5,95. H0 ditolak apabila F0 lebih besar dari 5,95. Dan yang C, H0 diterima apabila F0 kurang dari 4,82. Dan H0 ditolak apabila F0 lebih besar 4,82. Di sini kita bisa hitung F1 itu ada P1 itu di sini bisa lihat ada P1, ada P1, ada P2, P3, P4 dan total. Kenapa ini totalnya 448? Karena hasil dari V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4 jadi hasilnya 448. Terus yang ini juga hasil dari V1, V2, V3 dan V4 hasilnya segini. Dan yang ini juga V1, P2, P3 dan P4 jadi hasilnya segitu, 443. Nah, kita bisa lihat kan, ini hasil total yang bawah ini adalah hasil dari
Yang ini, yang total di bawah ini adalah hasil dari tambahan V1, V2, V3, V1, V2, V3, V1, V2, V3, V1, V2, V3 sampai V keempat. Sama hasilnya. Terus kenapa ini dapat 1473? Ini hasil sini, dari 1473 ini hasil dari ini. 362 ditambah 355 ditambah 386 ditambah 370 tambah. Jadi hasilnya segini. 1473. Selanjutnya kita akan menghitung JKT. Selanjutnya kita akan mencari JKT, JKB, JKK, JKL, dan JKE. Di sini kita bisa lihat JKT sama dengan 60 kuadrat ditambah 58 kuadrat ditambah titik-titik ditambah 53 kuadrat dikurang 1473 kuadrat per 24. Hasilnya di sini. Tadi kan yang kuadrat tadi kan udah ketemu kan nih, hasilnya 91,779. Terus yang 1473 kuadrat itu kan sudah ketemu. Jadi 779 dikurang 90.405,4 itu hasilnya 1373,6. Selanjutnya kita akan mencari JKB. Sama dengan 448 kuadrat ditambah 541 kuadrat ditambah 44 kuadrat per 8 dikurang 1473 per 24 sama dengan 90,995,1 dikurang 90.405,4 sama dengan 589,7. Selanjutnya kita akan mencari JKK. 360 kuadrat ditambah 355 kuadrat ditambah 38 itu harusnya kuadrat ya, kuadratnya ditambah ditambah 37 kuadrat per 6 dikurang 1473 per 24. Hasilnya yang kuadrat tadi kan sudah ketemu kan hasilnya, jadi ini 494,2 dikurang tadi kan 1473 itu 73 per 24 itu kan sudah ketemu nih hasilnya 90.405,4 sama dengan 88,8. Kita nyari JKL sama dengan 118 kuadrat ditambah 121 kuadrat ditambah titik-titik ditambah 115 kuadrat per 2 dikurang 90.494 ditambah 90.405,4. Hasilnya itu
409,6. Selanjutnya kita mencari JKE. Kan tadi udah ketemu tuh hasil-hasilnya. Dimasukin. Rumusnya kan mencari JKL itu JKL sama dengan JKT kurang JKB dikurang JKK dikurang JKL dikurang JKB. Jadi JKT tadi kan 1373,6 dikurang yang JKB tadi 589,7 dikurang JKK tadi 88,8 dan dikurang lagi yang hasil JKL itu 409,6. Jadi hasilnya 285,5. Sini saya akan melanjutkan materi sumber varians. Di sini ada rata-rata baris, rata-rata kolom, interaksi, itu error dan total. Rata-rata baris itu kan ada jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dan F0. Rata-rata baris jumlah kuadratnya itu 589,7, derajat bebasnya 2, rata-rata kuadratnya 294,85, dan F0-nya F1 sama dengan 12,4. Rata-rata kolom jumlah kuadratnya itu 88,8, derajat bebasnya 3, rata-rata kuadratnya 29,6, dan F0-nya itu F1 sama dengan 12,4. Interaksi jumlah kuadrat 409,6 dan derajat bebasnya 6, rata-rata kuadratnya 68,3, dan F0-nya itu F3 sama dengan 2,87. Errornya jumlah kuadrat 285,5 dan derajat bebasnya 12, rata-rata kuadratnya 23,8. Totalnya 1373,6 dan derajat bebasnya 23. Kenapa 23? Karena hasil dari 2 ditambah 5 kan 5. Ditambah 6 11. 11 ditambah 2 12 jadi 23. Dan ini juga sama. Itu hasil dari jumlah rata-rata baris, rata-rata kolom, interaksi, error. Jadi hasilnya 1373,6. Sini kita menuju kesimpulan. Kesimpulan yang A, karena F0 sama dengan 12,4 lebih besar dari F 0,1, 12 sama dengan 6,93 maka ditolak. Maka H0 ditolak jika ada perbedaan hasil rata-rata untuk pemberian ketiga jenis pupuk. Dan yang B, karena F0 sama dengan 1,24 lebih kurang dari F 0,1, 3,12 sama dengan 5,29 maka H0 diterima jika tidak ada perbedaan hasil rata-rata untuk keempat varians jagung yang digunakan. Dan yang C, karena F0 sama dengan 2,87 kecil dari F 0,01, 6,12 sama dengan
4,82, maka H0 diterima. Jika tidak ada interaksi di antara jenis pupuk yang diberi dengan varies jagung yang digunakan. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang paham. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.